Oke, ini saya record untuk file nanti kalian kalau untuk mengulang. Oke, saya ulang ya, karena tadi kan ada yang belum masuk Zoom-nya, belum saya admit. Saya perkenalan dulu. Saya Teresa Apriani di sini sebagai tutor fisika ya dari MESC. Jadi saya dapat kesempatan untuk mengajar mahasiswa calon mahasiswa ITB ya 2024. Nah, sebelum kita mulai, jadi saya kan nanti mulai untuk materi pretest ya, pretest yang akan kalian laksanakan nanti. Jadi angka baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh silakan dari Aliana aja dulu ini. eh On kamera ya. Nama, asal, kemudian masuk ke fakultas apa? Oke, halo semuanya. Nama aku Aliana dari SMA 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah aku masuk ke Fakultas FTI. Oke, terima kasih Aliana. Selamat bergabung ya nanti di ITB 2024 insya Allah. Oke, selanjutnya Akila. Silakan di-on-kan kameranya ya, biar teman-temannya bisa lihat yang mana Akila. Kemudian nama, asal, dan masuk fakultas apa. Oke, kalau gitu yang mau Hmm. duluan aja. Oke, Akila, silakan Akila. Jadi perkenalkan nama saya Akila dari Surabaya, Fakultas T. FTI, oke. Oke, silakan kalau selanjutnya aja yang mau duluan, boleh di raise hand, kemudian angkat tangan. Oke, Lydia nggak bisa on cam dan on mic. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau duluan lagi? Oke, Nabil Iman, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil. Aku dari SMA Negeri 3 Bogor. Aku masuk Fakultas TIR. Oke, FTL. Oke, selanjutnya ada yang mau duluan? Boleh raise hand. Oke, kalau gitu kakak tunjuk aja ya. Haifa, ada Haifa Putria, silakan dinyalakan. Halo semuanya, aku Haifa Putri Maharani dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah saya masuk sekolah farmasi. Oke, Ida Ayu Prameswari. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama aku Dayu dari SITHR Asalnya dari mana, Ayu? dari SMA Safri 1 Palembang. Oke, Palembang ya. Khairina ada Khairina. Iya Kak, Eh, perkenalkan nama aku Khairina, aku dari SMA Lab School Jakarta. Di ITB aku di Fakultas TR. FTR, oke. Kemudian Lydia. Lydia tadi di jalan ya, nggak bisa on cam. Tapi bisa on mic juga nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Raya, Maila Fani Raya. Ada Maila Fani Raya? Halo semua, aku Maela Raya, bisa dipanggil Raya. Dari SMA 1 Sidoarjo, aku diterima di FTI SM. Oke. Lanjut, Misel, ada Misel? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle dari Seman 81 Jakarta. Saya masuk di Fakultas TIR. Oke. Selanjutnya Nizar, Nizar. Silakan Nizar. Ya, sebetulnya maaf saya nggak bisa on cam, soalnya masih ada kendala. Oke. Kenalin saya Nizar dari Surabaya, saya jurusan Pertambangan Perminyakan FTDM. Oke. Kemudian Peggy Karisa. Halo semuanya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Eh, Nama aku Peggy Karisa Wijaya, biasa dipanggil Peggy, asal dari Surabaya, dari SMA 5 Surabaya, masuk di FTTM. Terima kasih. Oke. Kemudian Andreas. Andreas, ada Andreas? Sebelumnya, mohon maaf, saya berhalangan on cam juga. Perkenalkan nama saya Kiel Andres Monakir, biasa dipanggil Kiel, dari SMA N1 Bekasi, Fakultas FITB. Oke. Terima kasih. Ada yang belum tersebut?
Farah ya ini. Farah, ada Farah. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on-cam karena masih di luar. Saya Farah Fadila dari SMN 1 Sumber, saya dari FTTM. Oke, FTTM. Haza min Fadli. Ibu. Oke. Ini Kak. Perkenalkan saya Hazani Fadir Robi. Sebelumnya saya berhalangan untuk ikut sebenarnya, tapi saya memaksakan ikut karena lagi di luar juga ini Teh. Oke. Dari Saya mana asalnya? dari Cirebon, SMA Negeri 1 Sumber, sama kayak Farah tadi. Tapi Masuk. jurusan kebumian. Oke, kebumian. Ada yang belum kakak sebut nggak? Ada yang terlewat nggak? Yang belum kenalan? Udah semua ya? Atau temennya ada yang belum join? Nanti kalau ada yang belum join, kasih tahu temennya ya buat join. Jadi kita hari ini insya Allah mau bahas soal pretest ya untuk materi fisika. Jadi karena nanti kan kalian itu matematika, fisika, kimia ya di pretestkan. Nanti ada tutornya masing-masing gitu untuk matematika, fisika, kimia. Nah, untuk fisika itu kita di hari Rabu, Rabu jam 10.30. Kayak saya share screen untuk ininya ya, materinya. Sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah, Kak. Oke, Udah, Kak. udah ya. Nah, jadi saya masuk ke itu dulu ya, apa teori dulu. Jadi sebelum yang hitung-hitungan, karena kan nanti soalnya itu campur ya sebenarnya. Sebenarnya kan materinya dari eh, apa materi-materi SMA ya kelas 1 2 3 itu nanti diujikan gitu, diujikan di pretest ini. Nah, yang nomor dari nomor ini bentar. Oke, aku tanya dulu. eh, di materi fisika itu kalian yang paling susah itu bab apa? Kan di materi fisika itu kan ada yang eh, dari bab gerak ya. Gerak itu kan ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, kayak gitu kan. Kemudian ada kalor dan lain-lain. Kira-kira ada yang susahnya di mana nggak? Oke, nanti ini sambil jalan aja ya. Sambil jalan nanti kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh langsung aja. Oke, di sini untuk yang nomor 1 nih, faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Nah, ini kan berarti babnya bab apa? Bab medan magnet ya. Nah, medan magnet. Berarti kan kalau magnet itu seperti ini misalnya. Ini untuk magnet apa ini magnet batang misalnya. Ini kan ada utara, kemudian ini ada selatan, kemudian ada garis-garis magnet, garis-garis magnet. Nah, garis-garis magnet ini disebut dengan apa? Disebut dengan medan magnet, ya. Jadi semakin besar atau semakin banyak garis-garis medan magnetnya, berarti dia medan magnetnya semakin besar gitu. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet pada kawat berarus. Maksudnya kawat berarus itu gimana? Berarti kan di sini ada sebuah kawat panjang memiliki arus. Berarti kan memiliki arus listrik. Berarti kan ya, arus listrik itu adalah I. Ini adalah kawat panjang yang tahingga misalnya. Berarti kan kalau tahingga itu dia tidak ada batasnya.
Misalnya arus I-nya dia ke sini, ke kanan. Gitu. Berarti kan ini tidak ada batasnya, berarti kan ini kawatnya tahingga. Kalau misalnya kawat berarusnya itu berhingga, berarti kan ada batasnya ya. Misalnya ini L gitu. Ini berarti kawat berhingga, ada ukurannya, misalnya L-nya 3 cm, 2 cm. Kalau misalnya tidak berhingga kan berarti kita nggak tahu berapa. Berarti kan ini ceritanya tahingga gitu. Nah, sekarang yang mempengaruhi besar medan magnet itu apa? Nah, mencari medan magnet dari kawat lurus tahingga itu kan kita pakai eh, hukum ampere ya. B ini kan lambang medan magnet. Nah, berarti kita mencari B-nya itu dengan hukum ampere gitu. Nah, hukum ampere. Berarti hukum ampere itu apa? Berarti kan ada BDL mu 0 kali I. I-nya itu adalah IN cross ya. Ini ada B, DL-nya itu adalah 2 PR. Ini ada mu 0, ini ada IN cross. Berarti B-nya apa? Berarti B-nya sama dengan mu 0 IN cross per 2 PR. Nah, maka yang mempengaruhi besar medan magnet itu adalah apa? Yang pertama itu mu 0. Berarti mu 0 itu apa? Ada yang masih ingat nggak mu 0 itu apa? Mu 0 itu adalah permeabilitas ya. Konstanta per, sorry ini tulisannya. Bentar ya. Berarti yang mempengaruhinya apa? Berarti kan yang mempengaruhinya ada mu 0. Berarti mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa gitu. Kalau di medan listrik apa medan listrik? Epsilon 0. Epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah E0. Nah, kalau di medan listrik itu adalah E0. Kalau di medan magnet itu adalah mu 0. Kemudian ada I. Yang kedua berarti kan ada I. I itu apa? Adalah arus. Ya, arus apa? Arus listrik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah R. Ya, R ini adalah lintasan elektronnya. Nah, kenapa di sini 2 PR? Ini adalah karena di kawat ini lintasan elektronnya itu adalah berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu kan adalah PR ya. PR kuadrat kan. Berarti kan ini eh, luas lingkarannya itu adalah atau A-nya gitu kan PR kuadrat. Berarti DA-nya itu adalah 2PR. Ini kan turunan ya, turunan atau diferensial. Berarti jadi 2PR. Berarti nanti di sini muncul 2PR ini karena dia dari lintasan lingkaran. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai kaidah tangan kanan, seperti apa? Misalnya kalau misalnya kaidah tangan kanan kan kita punya, kenapa harusnya lintasannya melingkar? Misalnya ini kaidah tangan kanannya nih. Ibu jari itu apa ibu jari? Ibu jari itu adalah arus I. Kemudian yang 4 jarinya, ini kelebihannya jarinya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah ini adalah B ya. Nah maka lingkarannya, ini kan kalau kawat berarusnya I-nya ke atas, berarti nah melingkar. B-nya ini berarti gitu. Ya, berarti yang mempengaruhi medan magnet adalah ini. Yang mempengaruhi B atau medan magnet di kawat berarus. Berarti ada mu 0, I, dan R. Sampai sini aman nggak? Paham nggak untuk teorinya? Teman-teman. Paham, Kak. Oke. Nah, berarti di sini. Nah, dari faktor-faktor berikut berarti yang mempengaruhinya yang mana? Berarti yang ini kan ya. Yang A, B, dan C. Permeabilitas ruang hampa, oke. Berarti kan permeabilitas itu apa? Mu 0. Kemudian arus, ini I. Luas penampang, berarti luas penampang itu tadi ininya ya, 2 PR-nya ya.
Nah, konduktivitas, kalau konduktivitas dia tidak gitu. Itu contoh untuk medan magnet. Oke, nah ini sekarang ini masih medan magnet. Jika ada elektron bermedan magnet konstan dengan arah masuk bidang kertas, bagaimana lintasan elektronnya? Nah, ini aku kebawain dulu. Jika ada elektron, berarti ini tadi saya kasih nomor ya, belum saya kasih nomor. Ini nomor 1 nih. Ini judulnya saya kasih tuh pretest fisika ya. Karena nanti biasanya satu naskah soal tuh campur sama matematika kimia. Nah, berarti yang kedua ini. Jika ada elektron, ini nomor 2. Jika ada elektron bergerak memasuki daerah bermedan magnet konstan dengan arah masuk bidang kertas, bagaimana lintasan elektronnya? Nah, ini kalian harus recall atau panggil lagi materi waktu SMA tentang medan magnet untuk konsep masuk kertas, masuk bidang sama keluar bidang. Nah, untuk konsep medan magnet, jadi saya kalau tulis B ini berarti dia langsung medan magnet ya. Medan magnet B atau ini saya untuk selanjutnya kan ini udah paham kalau B itu adalah medan magnet. Kalau medan magnet masuk bidang, masuk bidang kertas atau pengamat ya ini tuh atau pengamat. Berarti kan pengamat itu kalian gitu. Itu tandanya adalah cross ya. Ini adalah cross product. Jadi nanti ini kita mainnya vektor medan magnet itu. Nah, saya kasih tanda gitu. B-nya itu vektor. Berarti kan cross product. Itu adalah masuk bidang kertas. Berarti contohnya masuk bidang kertas itu seperti apa? Nah, kalau misalnya pakai kaidah tangan kanan, ini ibu jari, kemudian ini keempat jari kalian, ini I ya, kemudian ini B. Kalian boleh praktekkan ya di tempat kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya saya punya tangan kanan seperti ini, I-nya kan ini naik ke atas ya. Berarti arusnya dia ke atas, B-nya ketika kalian buka seperti ini, telapak tangan itu ini, telapak tangannya itu masuk ke pengamat, masuk ke bidang, berarti masuk ke bidang saya. Nah, itu yang dimaksud dengan masuk bidang. Tapi kalau misalnya keluar bidang, berarti kan ini dituliskan seperti ini. Berarti ini ada arus, kawat berarus misalnya I. Berarti di sini adalah cross, gitu ya. Cross itu adalah masuk bidang, di sini dot itu keluar. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, medan magnetnya B-nya dia keluar bidang kertas. Berarti kan keluar bidang kertas atau pengamat itu adalah dot produk ya. Titik kalau dot itu produk. Dot produk. Nah, kalau dot itu kalau misalnya kan tadi kalau masuk kan seperti ini. Kemudian masuk bidang. Nah, kalau dot itu kalau misalnya kalian putar 180 derajat seperti ini, berarti kan arusnya ke bawah. Ketika kalian buka, berarti ini si telapak tangan ini yang dimaksud dengan B itu keluar. Berarti jadi keluar bidang kertas. Ya, berarti untuk arus kawat berarus yang arusnya itu ke bawah, berarti dia medan magnetnya itu adalah dot produk keluar eh, apa bidang seperti itu. Nah, sekarang lintasan elektronnya gimana? Nah, lintasan elektronnya itu adalah untuk yang masuk. Berarti kan untuk yang masuk itu untuk masuk bidang kertas berarti kita fokus di yang sini. Yang saya kasih bintang. Nah, lintasan elektronnya bagaimana? Nah, elektron itu dia selalu bergeraknya itu radial, artinya melingkar seperti ini. Nah, ini elektronnya. Nah, berarti karena apa masuk bidang seperti ini kan berarti B-nya masuk berarti I-nya itu elektronnya bergerak kemana? Berarti elektronnya masuk ke sini ya. Nah, berarti apa?
elektron adalah bergerak searah jarum jam. Gitu. Nanti kalau ditanyakan, karena ini contoh teorinya seperti ini ya, kalau di soal pretest. Gitu. Oke, aman ya, bisa? Nah, sekarang karena tadi medan magnet itu adalah sebuah vektor, nah di sini sekarang apa yang dimaksud dengan vektor? Jadi saya masuk ke vektor. Nah, yang dimaksud dengan vektor itu apa? Dia memiliki nilai atau besar dan juga arah. Nah, salah satu yang contohnya vektor apa saja? Misalnya ada gaya listrik. Ya, gaya listrik itu apa? Kolom ya. Berarti F kolom. Selain gaya listrik apa? Medan listrik. Berarti medan listrik itu apa? E ya. Ini. Nah, tanda vektor itu adalah ada tanda panah di atasnya. Nah, ini dia apa selalu punya nilai dan punya arah. Nah, contohnya misalnya kalau gaya kolom interaksi antara muatan positif dan negatif. Misalnya di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, kemudian di sini ada muatan negatif. Ini muatan 1, muatan 2, muatan 3. Misalnya hitung gaya kolom di muatan kedua. Berarti kan gaya kolom di muatan kedua itu mana aja? Yang pertama, gaya kolom berarti kan F2-nya itu adalah ini vektor, berarti kan F2/1 ditambah F2 oleh 3. Ya. Nah, di sini indeksnya berarti kan ada 21, ada 23. Berarti 21 ini adalah gaya yang dirasakan muatan kedua akibat muatan pertama. Sebab akibat ya. Sebab akibat. Nah, berarti kalau F2 gaya listriknya gimana? Berarti kalau positif ke negatif itu tarik menarik. Berarti ke sini kan. Ini berarti F21. Kemudian F23-nya kemana? Ke sini F23. Nah, sekarang ini kan besarnya kita udah bisa nih jumlahkan F21 tambah F23. Nah, sekarang arahnya gimana? Berarti kan kalau F21 ini kan arahnya ke mana? Ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu adalah negatif X ya. Negatif X. Nah, vektor satuan X itu adalah I ya. Jadi kalau misalnya ada X gitu kan, Y dan Z. Nah, X itu adalah I ya, Y itu adalah J, Z itu adalah K. Nah, ini itunya apa vektor satuannya. Jadi ini kan berarti negatif I gitu kan. Nah, sekarang F23 ke sini. Berarti dia apa arahnya? Positif X, berarti positif I gitu. Ini kan negatif I. Nah, jadi yang dimaksud dengan vektor itu dia punya nilai atau besar dan punya arah. Nah, sekarang nilainya itu gimana? Ada nggak yang negatif kalau untuk vektor? Besar vektor. Nah, untuk besar vektor itu nilainya selalu positif. Nggak pernah negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya vektor seperti ini misalnya, di sini ada vektor gaya, misalnya gaya kolom ya, F kolom. Berarti kan F kolom karena membentuk vektor, berarti di sini harus diuraikan sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini ada sumbu X, Fx, dan ada sumbu Y, Fy. Nah, sekarang berarti besar vektornya gimana? Besar vektor F itu lambangnya kan gini. Nah, itu adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Gitu. Jadi meskipun dia nilainya negatif, misalnya nilai fx ini dia nilainya negatif, karena dia di sini diakarkan, pasti hasilnya jadi tetap positif gitu ya. Karena akar itu kalau misalnya akar tapi dalamnya negatif itu kan
ini ya, tidak terdefinisi gitu ya, imajiner. Jadi untuk besar vektor itu nilainya selalu positif. Contohnya lain, misalnya kalau kita di sebuah segitiga nih. Nah, kita misalnya di sini ada A-nya 3, kan B-nya misalnya 4 misalnya. Saya pengen cari C-nya. Kita kan kalau pakai Pitagoras juga ini mencari besar C-nya itu berarti kan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi selalu positif ya. Berarti kan ini akar 9 ditambah 4 berarti 16 gitu ya. Berarti sama dengan akar 25. Berarti jadi 5 gitu. Jadi C-nya di sini 5. Jadi untuk vektor itu tidak ada nilainya yang negatif. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini atau udah masih aman ya? Atau masih aman? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung tanya aja, langsung di unmute itunya apa? Speakernya. Aman sampai sini? Kalau gitu saya bahas selanjutnya ya. Jadi nanti ini catatannya saya kirim juga ke kalian ya. Nah ini untuk contoh stay ya. Jadi pretestnya ini ada nomor 3 berarti ini. Nomor berapa nih? Nomor 3 ya? Nomor 4. Ini tadi nomor 3 ini. Ini nomor 4 berarti. Yang nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini kita konsep tekanan ya. Jadi ada alas akuarium memiliki ukuran 60 kali 50. Berarti ini ukurannya apa? Persegi panjang ya akuariumnya. Jika tinggi air adalah 40 cm, maka tekanan dan gaya yang bekerja pada alas akuarium. Diketahui massa jenis air, berarti massa jenis air itu adalah rho ya. Rho itu adalah 1000 kilogram per meter kubik massa jenis air. Kalau gramnya berarti apa? 1 berarti ya. 1 gram per sentimeter kubik berarti. Percepatan gravitasi berarti G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan itu P ya. Tekanan udara luar, berarti ini tekanan udara luar. P-nya itu adalah tekanan luar. Saya tuliskan tekanan luar itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di sini ditanyakannya itu adalah tekanan dan gaya yang bekerja pada akuarium, pada alas akuarium. Berarti saya cari tekanannya dulu, P-nya. Berarti kan yang A, ini yang pertama, itu adalah tekanan P. Berarti P-nya itu adalah tekanan luar ya. Tekanan luar ditambahkan dengan tekanan akuarium, tekanan alas akuarium. Itu kan totalnya berarti kan. Nah, berarti tekanan luarnya berapa? 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tekanan alas akuarium, kalian ingat nggak konsep tekanan? Itu adalah apa rumusnya? Rho kali G kali H ya. Nah, rho-nya kita ada 1000, G-nya ada 10. Nah, untuk H-nya itu adalah ini tinggi airnya. Ya, berarti kan tinggi airnya H-nya itu adalah 40 cm. Berarti diubah ke meter berarti berapa? 40 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 0,4. Berarti ini kan 10 pangkat 5 Pascal ditambah ini 10 pangkat 3 kali G-nya 10, H-nya itu adalah 0,4. Berarti ini jadi berapa? Ini kan 10 pangkat 5 Pascal ditambah ini kan 10 pangkat 4 kali 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti jadi ini 10 pangkat 5 ditambah ini 4 kali 10 pangkat min 3. Untuk perhitungan pangkat
ini kan masih ingat ya. Jadi kalau perkalian itu tinggal dijumlahkan aja. Kak, itu maksudnya 4 kali 10 pangkat 3, Kak. Apa min 3? Ini 4 kali 10 pangkat 3 ya, sorry. Bukan min 3, betul. Nah, gini kan. Nah, sekarang kalau misalnya dijadikan, ini kan 10 pangkat 5 nih, ini 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 3. Kan nggak bisa ya langsung dijumlahkan, harus disamakan dulu apa pangkatnya kan. Nah, berarti biar disamakan pangkatnya, biar ini 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 3, gimana prosesnya berarti? Ini kan berarti tambah 100 ya, berarti gini kan? 100 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Ditambah 4 kali 10 pangkat 3. Betul ya? Berarti jadi 104 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kan berarti Pascal. Nah, sekarang kalau misalnya kita, karena tadi awalannya itu 10 pangkat 5, ini kan 10 pangkat 5, P luarnya, kita ikuti saja 10 pangkat 5. Berarti jadi 1,04 ya, kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu ya. Aman ini bisa? Bisa, Kak. Oke. Ini kan atau 104 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 Pascal aja nggak apa-apa ini. Nah, sekarang yang kedua itu adalah apa tadi, gaya ya, F. Kalau ini kan tekanan. Nah, sekarang gaya pada alas akuarium, berarti F. Nah, ini. Berarti hubungannya tekanan dengan gaya itu apa? Ada area ya. Jadi kan sebenarnya ini kan akuariumnya. Nih, ini akuariumnya. Itu kan. Nah, berarti kan ada tekanan P. Kemudian ada F. Berarti P itu adalah F per A. Gitu ya. Berarti F-nya adalah P kali A. P kali A. Nah, P-nya kita punya ini kan 104 kali 10 pangkat 3 kali A. A-nya itu adalah A, A akuarium. Berarti akuarium itu apa? Panjang kali lebar. Nah, berarti panjangnya berapa? Tadi soalnya. Panjang 60 cm, 60 cm kali 50 cm. Berarti kan ini ubah ya. Ubah ke meter jadi berapa ini? 0,6. Ini 50. Gitu ya. Berarti 0,6 kali 0,5. Berarti jadi berapa? 6 kali 5, 30 kali 10 pangkat min 2. Berarti jadi 0,3 ya A-nya. Nah, berarti ini kalian masukkan 0,3. Ini hitung berapa? Ya. Berarti kan di sini kalau mau dikeluarkan jadi 3 kali 10 pangkat min 1. Ini kan 104 kali 3 gitu kan. Berarti jadi kali 10 pangkat min 2. Karena kan 10 pangkat 2. Gitu. Karena kan ini 3 kali 10 pangkat min 1. Ini kali 10 pangkat 3. Berarti kan jadi 10 pangkat 2. Ini kalian tinggal hitung berapa. Aman ya? Bisa? Jadi kalian harus ingat lagi konsep tekanan. Nanti areanya itu kalian menyesuaikan. Kalau misalnya ini kan tadi persegi panjang ya, persegi panjang akuariumnya. Ukurannya tuh ada alas, sorry, balok, alas, lebar, panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tingginya itu kan si tinggi airnya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, ntar saya ambil soalnya lagi ya. Kalau misalnya kalian mau request, boleh ya. Misalnya, Kak, aku agak susah materinya tuh di listrik atau misalnya di gerak, itu boleh. Ini saya ambil di contoh soal pretest tahun lalu ya, 2023.
Oke, yang ini nih. Ini soal selanjutnya. Soal berapa berarti? Soal nomor 5 ya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Jadi ada potensi muatan titik Q itu listrik ya, ini negatif 1 μ kolom berada pada posisi O di 0,0 dan diketahui konstanta elektrostatiknya 9 kali 10 pangkat 9, maka potensial listrik dari posisi R. Nah, di sini saya review untuk kasus listrik ya. Jadi kan ceritanya ada muatan titik Q di sini. Ini kan sebenarnya koordinatnya ya. Koordinatnya ini ada Q-nya itu di 0,0. Berarti kan 0,0 itu di tengah di sini ya. Nah, di tengah sini. Dia muatannya itu adalah negatif. Negatif Q-nya. Q-nya itu adalah negatif 1 μ kolom. Berarti μ itu berapa? 10 pangkat berapa? Ada yang masih ingat? Mu. Kalau mu itu adalah 10 pangkat min 6 ya. Jadi berarti negatif 10 pangkat min 6 kolom. Nah, nanti di sini kan ada beberapa eh, ada mu, kemudian mu kolom. Ini kan di listrik ya, mu kolom berarti nano. Kemudian ada pico ya. Nah, berarti untuk mu ini adalah 10 pangkat min 6. Nano itu 10 pangkat min 9, ini adalah 10 pangkat min 12, ada satu lagi deh F ya. Ini adalah 10 pangkat min 15, itu adalah kolom ya. Nah, berarti kasusnya di sini ada listrik muatan titik Q negatif 1 μ kolom. Kemudian K itu adalah konstanta listriknya ya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada posisi R. Nah, di sini R-nya itu adalah vektor. Ya, makanya di sini ada 3 meter di posisi I ditambah 4 meter di posisi C. Nah, ini adalah hitung potensial listriknya. Ya. Nah, berarti kan sebelum ke potensial listrik, saya review untuk gaya kolom itu ya F itu adalah, berarti kan ini ada vektornya, itu adalah Q1, Q2 per R12 gitu ya, kuadrat. Ini ada vektornya. Nanti kalian kalau masuk kuliah nanti terbiasa dengan vektor ya. Kalau SMA kan kemarin masih skalar, jadi masih cuman besarnya aja berapa nggak ada arah karena dibuat harga mutlak gitu ya misalnya. Nah, nanti kalau kuliah kalian mulai kenal sama vektor ya. Ini F, kemudian ada E ya. E itu adalah F per Q berarti kan. F per Q berarti F-nya adalah F Q1 Q2 gini kan. Kali seperki kan gitu karena ini kan per seperki ini coret. Nah, berarti kalau ini kalau E itu Q-nya 1 ya, kaki per R bisa kayak gini nih, kaki per R kuadrat. Nah, sekarang kalau potensial listrik itu adalah V lambangnya, itu adalah kaki per R. Nah, kalau untuk potensial listrik ini dia skalar ya, yang ini kan dia vektor.
Nah, ini kan berarti vektor dia satuannya apa? Kolom ya. Ini vektor. Satuannya apa? Newton per kolom. Karena kan F Newton Q muatan kolom. Nah, ini skalar. Karena dia tidak ada vektor satuannya ya. Nah, vektor satuan tuh ini. Nah, gitu. Berarti yang kita hitung di soal ini, potensial listrik ini adalah pakai rumus kaki per R. Berarti hitung potensial listriknya. Hitung potensial listriknya itu berarti V gitu kan. Sama dengan kaki per R. K-nya mana? K-nya berarti konstanta listrik itu ya. Yang 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi gitu ya. Per kolom persegi. Kinya ini kita punya negatif 10 pangkat min 6 kolom ya, kolom. Terus per R ya. Nah, di sini kan R-nya masih vektor. Berarti kita cari dulu besar besar R-nya berapa. Ini kan karena ini besar R ya. Nah, besar R itu berarti kan ini kita punya R vektornya itu ada di 3I plus 4J gitu kan. Ini vektor satuannya. Nah, besar vektornya berarti gini kan, tanda besar vektor itu harga mutlak. Vektornya berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar dari 9 ya, ditambah 16. Berarti kan akar dari 25. Berarti ini adalah 5 gitu ya. Berarti ini per R. Per R-nya itu adalah per 5 gitu. Berarti tinggal masukkan 9 kali 10 pangkat 3 berarti ya per 5 gitu. 9 bagi 5, 9 bagi 5 ada yang bisa bantu saya berapa? 1,8 kalau nggak salah ya. Ini kan 1. Benar ya, 1,8 ya. Berarti kan ini 1,8 kali 10 pangkat 3 volt. Kalau dikeluarkan pangkatnya jadi berapa? Jadi 1.800 ya. 1.800 volt. Berarti V-nya itu adalah 1.800 volt. Bisa dipahami? Nah, jadi nanti main-mainnya itu kalau untuk di vektor, di listrik, bentar saya lihat chat. Oke, ini ada yang tanya, Kak itu min dari Q-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Nah, kalau eh, apa namanya, sebenarnya ini tuh di perhitungan tuh digunakan ya, dipakai untuk melihat arah vektornya. Nah, tapi kalau misalnya dibuat harga mutlak, berarti nggak usah dimasukin gitu V-nya. Berarti kan di sini saya asalnya dimasukin eh, ini negatif 10 pangkat 6 gitu kan. Karena dia karakteristiknya itu negatif. Tapi kalau misalnya pasti perhitungan ini saya nggak masukkan, berarti kan ini saya buat di harga mutlak V-nya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalian di pretestnya itu mencari apa gaya listrik atau medan listrik itu di perhitungan itu harus dimasukin ya, kecuali di soalnya dituliskan mutlak gitu. Jadi kan nanti misalnya ada ini positif, kemudian ini titik E, misalnya medan listrik ya. Ini ada medan di titik A atau A ya. Ini misalnya ada titik A. Ini misalnya ada titik A. Nah, pertanyaannya misalnya hitung medan listrik di titik A gitu kan. Nah, berarti hitung apa? Hitung E, A, gini kan. Nah, sekarang karakteristik muatan positif, garis gaya listriknya kemana? Masuk atau keluar? Dari muatan. Keluar ya. Jadi, muatan itu kan kalau positif, dia keluar, gini kan. Kalau negatif, dia masuk. Makanya jadi seperti ini kan garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik itu gitu kan.
Nah, berarti kan ke sini. Dari keluar dari positif masuk ke negatif. Berarti ini ke sini E-nya. Nah, berarti kalau E-nya seperti ini, berarti kan E vektor gitu ya sama dengan K kali Q per R gini kan. Kuadrat, ini ada vektor R-nya, vektor satuannya. Nah, Q-nya ini masukkan, berarti kan apa? Positif. Misalnya muatan positif kan, berarti jadi K kali positif, misalnya 2 miokolom per R-nya misalnya saya tuliskan di sini jaraknya 1 cm. Berarti 1 cm itu berapa? 10 pangkat min 2 meter ya. Ini misalnya kuadrat. Nah, R-nya, R vektor satuannya apa? Ini kan posisinya E-nya ke kanan. Berarti kalau ke kanan itu adalah positif I ya, karena positif X. Berarti di sini kalian tuliskan I positif gitu. Nah, berarti K, berarti kan ini jadi positif kan? Berarti jadi positif K kali 2 miokolom per 10 pangkat min 4 I gitu. Ya, ini jadi I-nya dia ada di gambar positif. Tapi kalau misalnya dia negatif, misalnya nih, saya punya titik A di sini, ini positif di sini. Berarti E-nya kemana? Kan E-nya keluar. Berarti kemana? Ke sini kan? E-nya, EA-nya. Berarti kalau E-nya ke sini, R-nya apa? Negatif I kan? Berarti di sini kan negatif I, vektor satuannya. Berarti E-nya bagaimana? Berarti E-nya kan kaki per R. Ini apa? R kan? Vektor R-nya kan? Ini kaki per R kuadrat. Ini kan R, vektor satuannya ya. Berarti ini kaki per R kuadrat, vektor satuannya adalah negatif I. Kenapa negatif I? Karena kan arahnya dia ke kiri. Nah, gambar itu merepresentasikan dari hasil yang kalian peroleh gitu. Jadi kalian kalau nemu kasus listrik, gambarkan dulu arah medan listriknya kemana, kemudian hitung kalau misalnya ini kan Q-nya positif, berarti kan saya nggak masukin ininya ya, nggak masukin tandanya kan positif, maksudnya nggak dimasukin tanda positifnya, berarti kan kaki per R kuadrat negatif I. Nah sekarang kalau misalnya negatif gimana Kak? Kalau misalnya negatif, berarti kan ini negatif, gitu, ini titik A. Karakteristik negatif itu E-nya kemana? Masuk, berarti ke sini E-nya. Berarti kalau masuk ini E-nya arahnya kemana? Berarti kan ini masuk ya, masuk. Berarti ini ke kanan itu adalah positif I ya, positif I. Berarti ketika masukkan E-nya, gini kan, berarti K kali negatif Q per R kuadrat. Ininya kemana? Arahnya positif I ya, gitu ya. Berarti kan ini jadi minus ya E-nya. Berarti jadi kan ini negatif Q, E-nya berarti kan K negatif Q per R kuadrat. Ini vektornya dia ke kanan, berarti positif I. Gitu. Oke, aman sampai sini bisa? Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, itu emang kalau dimasukin rumus harus pakai satuannya ya? Iya harus pakai satuannya, tapi kalau misalnya satuannya mau di ending juga nggak apa-apa, asal kalian hafal. Misalnya satuan gaya kolom itu Newton. Kan gaya itu semua pasti Newton ya. Mau gaya magnet, gaya kolom, gaya apa lagi? Gaya Newton, itu semuanya Newton satuannya. Terus kalau medan listrik, Newton per kolom. Itu voltase, berarti kan potensial listrik voltage ya, voltase. Itu di akhir boleh biar kalian nggak ribet dengan satuan pas perhitungan nggak apa-apa asal kalian hafal. Kak, muatan titik itu pasti positif ya. Nah, muatan itu ada dua, ada positif, ada negatif, sama ada eh, netral. Kalau netral kan itu dia tidak bermuatan, ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung
apa di unmute aja ya, takutnya saya nggak baca chatnya. Oke, next soal. Untuk listrik aman ya, bisa ya. Oke, nah sekarang saya masuk ke ini apa dinamika ya. Dinamika itu dia di hukum Newton. Ini untuk contoh soal. Nah ini, sebuah peti berada dalam keadaan diam di atas landasan sebuah mobil truk. Ketika truk mulai bergerak dipercepat, peti juga ikut dipercepat dengan percepatan yang sama. Gaya apakah yang menyebabkan peti tersebut dipercepat? Berarti kan di sini berada di landasan sebuah mobil truk, berarti dia tidak di dalam keadaan posisi miring biasa ya gini. Nah, ini ada petinya. Berarti ketika truk mulai bergerak, berarti kan si truknya misalnya bergeraknya ke kanan. Ketika truknya mulai bergerak, ini kan V muncul kecepatan, berarti kan muncul apa juga? Ketika muncul kecepatan berarti ada percepatan juga, ada A juga ya. Nah, peti juga ikut dipercepat dengan percepatan yang sama dengan truk. Gaya apakah yang menyebabkan peti tersebut dipercepat? Berarti gaya apa? Gaya kontak ya. Gaya kontak antara apa? Peti dan landasan truk. Nah, yang dimaksud dengan gaya kontak itu apa? Gaya kontak itu adalah Fn atau gaya normal. Berarti kalau seperti ini kan ada peti. Jadi si petinya itu nempel kan ke landasan truk. Jadi kalau nempel itu sesuatu yang nempel itu pasti dia punya gaya normal mengikuti arah landasannya. Berarti karena jadi gaya normal itu selalu tegak lurus dengan landasannya. Berarti kan ini N-nya kemana? Berarti gaya normalnya ke atas, Fn-nya. Ini. Berarti kalau ke bawah itu apa? Gravitasi kan? Ke bawah ini baru gravitasi. F gravitasi. F gravitasi itu apa? M kali G. Ya. Nah, sekarang berarti yang menyebabkan peti tersebut dipercepat, kita ingat hukum apa? Ingat hukum Newton ya. Hukum Newton itu ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ingat hukum Newton. Jadi ada Newton pertama itu kan berarti sigma F sama dengan 0. Ini berarti yang kedua sigma F sama dengan M kali A. Yang ketiga itu adalah F aksi gitu kan. Sama dengan min F reaksi. Nah, sekarang karena si bendanya ini adalah apa bergerak, berarti kan bergerak itu ada apa? Ada kecepatan dan ada percepatan. Berarti pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan hukum Newton kedua, bukan hukum Newton ke satu atau ketiga. Karena kalau yang ke satu itu dia apa sama dengan nol itu kalau misalnya diam, berarti diam itu kan kecepatannya nol, maka akan mempertahankan gitu ya. Maka akan mempertahankan untuk diam. Tapi kalau misalnya dia sedang bergerak, dia pasti akan mempertahankan untuk terus bergerak tanpa ada perubahan kecepatan. Berarti kan konstan ya. Berarti kalau misalnya di sini, kalau misalnya V-nya konstan, berarti kan tidak ada percepatan. Tidak ada percepatan. Artinya apa? Percepatannya apa? Percepatannya sama dengan 0 gitu ya. Kalau V-nya berubah, berarti kan ada percepatan. Nah, kasus yang si peti ini dia apa namanya
bergerak dipercepat. Berarti bergerak dipercepat itu apa? V-nya berubah, berarti ada percepatan. Berarti kalau ada percepatan, kita pakai hukum Newton kedua ini. Gitu. Berarti yang mempengaruhinya apa? F sama dengan M kali A kan? Ini kan F sama dengan M kali A. F-nya apa? Berarti kan F normal ya. F normal dikurangi F gravitasi misalnya. Sama dengan M kali A. Jadi yang mempengaruhinya apa? Ini. Gaya kontak apa? Gaya kontak si peti dengan landasan truknya. Nah, sekarang kalau berbicara tentang gaya normal, kalau misalnya ada areanya atau benda apa bidangnya ya, sorry. Bidangnya kalau seperti ini. Berarti gaya normalnya kemana? Atas, kanan, bawah, kiri. Berarti ini gaya normalnya kemana? Tegak lurus dengan si bidangnya. Berarti tegak lurus itu kemana? Ke sini. Ini N-nya. Fn-nya gaya normalnya. Karena bidangnya kemana? Bidangnya kan ke sini, lurusnya. Kalau misalnya sekarang posisinya miring. Kalau misalnya posisinya miring. Kalau misalnya posisinya miring seperti ini, ada peti. Nah, gaya normalnya kemana? Gaya normalnya ke sini. Ya, ikutan miring juga kan? Nah, sekarang kalau gaya gravitasi kemana? Nah, kalau gaya gravitasi dia selalu mengarah ke pusat bumi, berarti kan ke tengah gini. Nah, karena posisinya miring, berarti kita harus menguraikan, merepresentasikan ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini sumbu Y, ya. Berarti ini kan sumbu Y, berarti di sini apa? Sumbu X. Kenapa ke kanan? Kenapa nggak ke kiri? X-nya. Karena si peti ini ketika didiamkan saja, dia pasti akan turun, ya. Turunnya kemana? Turunnya ke bawah, ke kanan sini. Gitu. Berarti kan nanti akhirnya endingnya di sini. Nah, gitu. Ya. Oke, aman ya, bisa ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, sebelum ke sini saya apa masih coba review yang hukum Newton dulu aja ini. Karena ini kan pasti ada ya. Nah, eh, kalau untuk kasus seperti ini nih yang bidang miring. Berarti kalau untuk yang kasus bidang miring ini dia kan ada pergerakannya kemana berarti? Pergerakannya ke bawah ya, ke bawah berarti di sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, sekarang F-nya berarti kan ada di sumbu X dan di sumbu Y. Berarti kalau misalnya di sumbu Y, ada pergerakan dari sumbu Y. Berarti kan kalau di sumbu Y tidak ada pergerakan. Tidak ada gerakan. Berarti kalau tidak ada gerakan, berarti kita asumsikan. Berarti sigma FY sama dengan 0. Gitu ya. Berarti F normal dikurangi gaya gravitasi sama dengan 0. Berarti gaya normal sama dengan gaya gravitasi gitu ya. Gitu. Berarti gaya gravitasi apa? M kali G. Ini posisinya berarti theta. Kalau tetanya di sini berarti apa? Sin apa cos? Kalau Y. Y itu sin ya. Karena kan kalau lihat teta sini berarti kan yang Y itu kan yang ini, yang panjang.
Berarti kan di depan sudut. Kalau di depan sudut itu adalah sin theta gitu ya. Nah, sekarang kalau di sumbu X. Kalau sumbu X itu ada gerakan kan? Nah, kalau misalnya ada gerakan berarti kita pakai apa? Ini. Sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Berarti kan ini sigma F sama Fx berarti ya. M kali A. Nah, sekarang Fx-nya apa saja? Berarti kan ada Wx sama dengan M kali A. Gitu. Berarti Wx-nya apa? Berarti M, G, cos ya. M kali A. Gitu. Berarti kalau mencari A-nya, kita tinggal M, G, cos theta per M. Gitu ya. Kalau mencari A-nya, itu kan kasusnya tergantung soalnya, dia mau mencari apa. Tapi kalian coba review lagi untuk permasalahan gerak di hukum Newton, karena itu kadang keluar. Nanti kan biasanya ada di bidang lurus, seperti ini. Berarti kan kalau bidang lurus ini kan kalian tinggal eh, analisis aja yang terjadi kan. Berarti kalau misalnya ada gaya dorongan ke sini atau gaya tarikan, F tarikan ke sini kan. Berarti gaya normalnya kemana? Misalnya di sini ada gaya normal, Fn, kemudian di sini ada gaya berat, gravitasi. Kemudian kalau ada gaya gesek, nah gaya gesek itu adalah selalu berlawanan arah dengan gaya tariknya. Berarti di sini adalah F gesek gitu ya. Berarti kalau kasus seperti ini, berarti kan sigma F Y kan ini tidak ada pergerakan di atas bawah berarti 0. Berarti kan ini Fn sama dengan W. Kemudian kalau sigma Fx berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Fx-nya apa? Berarti F tarik itu dikurangi F gesek sama dengan M kali A. F gesek apa F gesek? F gesek itu adalah mu kali N ya. M kali A. Nah, N-nya itu mana? Dari sini. Nah, N-nya itu dari ini. Gaya normalnya itu. Berarti nanti kalau misalnya pengen dicari percepatannya bisa ya. Berarti kan ini N-nya tinggal M kali G gitu kan. Berarti kalau diketahui F tarikannya berapa, misalnya berapa Newton, dikurangi mu. Mu itu apa? Koefisien dengan pantai ya. Berarti ini M kali G, ini M kali A. Nanti A-nya kalian tinggal hitung berapa. Biasanya kan kalau hukum Newton itu nyarinya percepatan, kalau mau percepatan jarak, berarti kan kalau jarak itu udah kombinasi sama eh, sama apa? Persamaan gerak lurus ya, atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, saya balik lagi ke soal yang magnet ini karena ada soalnya soal magnet. Jadi kemarin saya lihat itu memang banyaknya soal teori ya, soal teori, tapi harus paham juga berarti kan konsepnya karena di situ banyaknya itu pernyataan yang salah, pernyataan yang salah. Kalau pernyataan yang benar kan lebih gampang kita milihnya ya. Nah, kalau pernyataan yang salah kadang kita suka terkecoh. Contoh di sini, kumparan terdiri dari 100 lilitan dan berada dalam medan magnet. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang salah. Nah, ini pernyataannya belum saya crop. Oke, ini itunya apa pilihannya. Jadi kan kumparan terdiri dari 100 lilitan dan berada dalam medan magnet. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang salah. Nah, di sini kita karena bicara tentang lilitan, ini kita bicara ke GGL induksi. Ya, aku review. Jadi N-nya kan berarti itu lilitannya
100 lilitan. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ketika eh, ada medan magnet misalnya gini. Ada magnet ya, sorry. Atau ada kumparan ini kan. Nah, di sini kan ada lilitannya. Jadi kalau ada lilitannya itu apa? Solenoida ya. Nah, kemudian ketika dihubungkan dengan rangkaian listrik seperti ini misalnya. Nah, ketika berada dalam medan magnet, berarti kan di sini muncul GGL induksi. GGL induksi itu adalah induksi. GGL induksi itu adalah perubahan flux medan magnet terhadap waktu. Nah, sekarang flux itu kayak gimana, Kak? Jadi flux itu ketika ini misalnya bidangnya ya kumparannya kan masuknya gini. Nah, ketika ada sesuatu yang masuk misalnya sini medan magnet B gitu ya. B, berarti kan ke sini ada B nih. Nah, semakin banyak B yang masuk ke suatu area A, ini maka fluxnya itu semakin besar. Maka flux itu adalah B kali A. Gitu ya. Sebenarnya BA cos theta. Sebenarnya kan BA cos theta. Kenapa BA cos theta? Kenapa nggak sin? Karena dia perkalian dot product, jadi keluarnya cos. Kalau cross itu biasanya sin ya. Nah ini karena kan tadi B-nya masuk, gaya normalnya kemana gaya normalnya? Gaya normal itu kan tegak lurus dengan bidang. Bidangnya kan seperti ini. Berarti gaya normalnya kemana? Gaya normalnya kan ke gini. Ini kan N-nya. Berarti N sama B itu sejajar. Berarti kalau N sama B sejajar tidak membentuk sudut, artinya kan cosnya 0. Berarti kalau cos 0 itu 1 kan, berarti B kali A gitu. Nah, berarti di sini GGL induksinya itu adalah min D BA gitu ya, DT. Oke, sekarang kita lihat ke poin pilihannya. Yang pertama, GGL induksi dapat terjadi jika sudut antara bidang kumparan dan arah medan magnet terhadap waktu. Ini nggak bicara tentang sudut ya, karena kan di sini persamaannya langsung aja flux terhadap waktu. Nah, sekarang yang kedua, GGL induksi dapat terjadi jika kumparan diam dalam medan magnet homogen. Nah, di sini kenapa yang B yang dipilih? Karena kan di sini pertanyaannya yang salah. Nah, kalau misalnya medan magnet atau magnet diam ya, misalnya di sini ada magnet, magnetnya itu diam, artinya tidak masuk ke kumparan sini. Ini kan tadi ada kumparan. Nah, ketika diam seperti ini tidak ada flux. Ya, tidak ada flux, perubahan flux berarti tidak ada arus. Nah, sekarang kalau magnetnya masuk bergerak. Berarti kalau magnetnya masuk bergerak tuh gimana? Berarti kan ini misalnya kumparannya. Kemudian ini solenoidanya ya kumparannya. Ketika magnetnya ini masuk, berarti kan masuknya itu misalnya masuk ke kanan sini. Nah, ketika ada perubahan seperti ini, berarti akan muncul perubahan flux. Berarti kan ada flux magnet, maka ada arus. Nah, sekarang arusnya itu kemana? Nah, kan berarti kalau fluxnya ke kanan ini, berarti kan arah arusnya kemana? Nah, arah arus itu selalu berlawanan arah. Gitu. Ini berarti kan I-nya ke sini. Berlawanan arah. Kenapa berlawanan arah? Di sini ada tanda negatif. Ini tuh sesuai dengan hukum Lenz ya. Jadi hukum Lenz itu flux dan GGL itu berlawanan arah. Berlawanan arah apa? Berlawanan arah pergerakan. Berarti kan kalau si medan magnet masuk ke rangkaian bergerak ke kanan, berarti harusnya ke kiri. Berarti harusnya ke kiri gimana? Berarti kan ke sini galvanometernya, terdeteknya. Tapi kalau magnetnya diam, nggak akan ada flux. Berarti kalau nggak akan ada flux, nggak akan ada arus, berarti tidak ada GGL induksi. Berarti kan yang ini
apa GGL induksi nih, GGL induksi dapat terjadi harusnya tidak dapat terjadi jika kumparan diam dalam medan magnet homogen. Paham ya? Bisa? Oke, ini ada Oke, ini aku cari lagi soalnya bentar. Nah, ini untuk gerak parabola ya. Jadi memang materinya itu benar-benar dari kelas 1, 2, 3 berarti ya untuk tes pretestnya. Jadi kalian enaknya sih apa namanya cari materi yang emang kalian bingung itu apa. Terus nanti bisa tanya gitu. Jadi emang apa ya namanya itu materinya itu bisa random soal-soalnya tuh. Nah ini tentang gerak parabola. Bola yang dilempar dari atas kepala seorang pemain sepak bola ke arah depan dengan laju awal yang konstan. Kemudian membentuk sebuah lintasan parabola akan memiliki percepatannya gimana? Berarti kan ketika ada orang di sini, gitu kan, dia melemparkan bola, berarti kan bolanya lemparannya gimana? Kan ini misalnya bola, berarti kan jadi melintasi gini ya, gitu kan? Sebelum dia malah jatuh ke bawah, membentuk parabola. Nah, membentuk parabola seperti ini, berarti kan gerak parabola. Nah, eh, dengan laju awal yang konstan. Berarti kan laju itu V. V-nya gimana? Berarti kan V-nya ke sini. Berarti kan V-nya ini. Nah, kemudian di sini V. Nanti dia maksimum tuh di titik sini. Nah, ini V. Turun ke bawah sampai akhirnya dia berhenti kan V-nya. 0 berarti di sini. Nah, berarti ketika membentuk sudut seperti ini, vektor, berarti harus diuraikan kan. V di X dan V di Y gitu. Nah, sekarang percepatannya gimana? Percepatannya berarti arahnya kemana? Kan kalau kecepatannya dia arahnya apa X dan Y. Berarti kalau kurva percepatannya gimana? Berarti kan kalau kita lihat dari eh, perumusannya kan A itu sama dengan VT min V0 ya. Per T kan VT ini kan berarti AT VT min V0. Berarti A-nya kan ini VT min V0. Berarti, berarti kurva percepatannya mengikuti kurva kecepatan ya. Karena kan di sini eh, terpengaruhi oleh V gitu. Berarti kalau misalnya dia ke arah depan gitu kan, ke arah depan berarti percepatannya juga ke depan gitu. Berarti kan kalau misalnya dia V-nya ke sini, berarti A-nya juga dia ke sini. Nanti kan pas saat di sini, saat di V0, berarti A-nya juga 0 gitu ya, tidak ada perubahan kecepatan. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke nih.
Sini, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut mengenai besar medan listrik yang benar? Nih. Tadi kan medan listrik itu persamaannya apa? Medan listrik itu adalah kaki per R ya. R kuadrat. Besar vektor, ini R vektor. Ini kan medan listrik. Yang pertama, besar medan listrik ini kan yang pertama. Yang pertama, besar medan listrik dapat berbanding dengan jarak pengamatan. Betul atau salah? Ini kan manakah dari pernyataan berikut mengenai besar medan listrik yang benar? Enggak ya, ini tidak berbanding terbalik ya, karena kan nanti kalau dikalikan X kali R itu kan dia ada dalam satu ruas ya, berarti tidak berbanding terbalik, tapi berbanding lurus. Jadi kalau R-nya semakin besar, berarti E-nya semakin apa? Kecil. Nah, coba dibaca dulu. Sekarang yang nomor 3, besar medan listrik dapat bernilai konstan. 2, besar medan listrik dapat berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak pengamatan. Oke, yang betul itu yang nomor 2. Kenapa yang nomor 1 itu salah? Karena di sini berbanding terbalik dengan jarak pengamatan aja. Nah, sedangkan di sini kan R-nya itu kuadrat. Nah, kalau yang berbanding terbalik dengan jarak pengamatan itu adalah V ya, atau potensial listrik. Ini karena kaki per R ya. R-nya dia tidak kuadrat, tidak kuadrat. Nah, sekarang medan listrik dapat bernilai konstan, tidak ya, karena dapat berubah tergantung jaraknya. Jadi kalau misalnya di sini ada muatan listrik Q, berarti kan misalnya positif, semakin jauh jaraknya, medan listriknya gimana? R-nya. Berarti E-nya semakin kecil ya. Karena kalau misalnya jarak ini kan berbanding terbalik nih E-nya dan R-nya. Berarti kalau E-nya besar, R-nya kecil. Jadi kalau misalnya di R tahingga, E-nya gimana? Berarti kan kaki per tahingga kan. Sepertahingga itu apa? 0. Berarti di R tahingga itu medan listriknya itu adalah 0. Seperti itu. Nah, sekarang kalau potensial listriknya gimana? Berarti potensial listriknya juga V-nya, kalau misalnya ini V ya, V di titik, ini kan misalnya titik A, gitu ya. Misalnya V di titik A, ini V titik A, ini ada muatan negatif misalnya. Kemudian di sini kan berarti ada apa? Jarak ya, R-nya. Nah, V itu kan tadi kaki per R. Semakin jauh jaraknya juga sama semakin tidak terasa potensial listriknya ya. Karena dia tahingga. Kalau misalnya di R-nya itu tahingga, berarti kan potensial listriknya apa? Kaki per tahingga. Berarti kan kaki per tahingga. Kalau kaki per tahingga, berarti kan sepertahingga itu adalah 0. Berarti medan listriknya 0, potensial listriknya 0. Berarti kan kalau mencari medan listrik, kalau misalnya ada medan listrik di suatu sistem itu 0, berarti potensial listriknya juga 0. Nah, kok bisa sih medan listrik itu 0? Bisa, jadi medan listrik bernilai 0 itu ketika apa? Misalnya seperti ini. Ketika ada misalnya dua muatan ya, kan tadi saya contohnya masih satu muatan. Kalau misalnya ada dua muatan, misalnya ada muatan positif, di sini ada muatan positif. Saya pengen cari medan listrik di titik sini, di titik A. Berarti kan ini E ya. Ini muatan 1, ini muatan kedua. Berarti kan E totalnya gimana? Berarti E di A itu adalah E1 ditambah E2. E1 arahnya kemana? Berarti ke sini kan? Ke kanan. Berarti ini E1. Kalau E2 kemana? Ke sini, E2. Nah, berarti kan yang positif yang mana? Yang positif E1. Berarti E1 dikurangi E2. Kenapa? Karena ini kan vektornya kalau di sebelah kiri berarti dia negatif, sebelah kanan berarti positif. Kalau misalnya dia jaraknya sama, misalnya kan jaraknya ini adalah
1 cm, ini juga 1 cm misalnya. Berarti kan karena Q-nya misalnya sama, kemudian R-nya sama, maka medan listriknya itu ya 0 gitu. Karena kan di sini berarti kaki per R kuadrat dikurangi kaki per R kuadrat. Gitu. Nah, berarti kalau E-nya 0, berarti potensial listrik di sini gimana? Berarti kan potensial listrik di sini juga dia nilainya 0. Potensial listrik di A juga dia nilainya 0. Berarti kalau potensial listrik gimana? Berarti V1 ditambah V2. Berarti gimana? Kaki per R ditambah kaki per R ya. Bedanya kan kalau medan listrik mah kuadrat, kalau itu negatif ya, berarti ini R-nya. Nah, berarti dia 0. Ingat aja gitu ya. Kalau medan listriknya 0 berarti potensial listrik 0. Maka potensial listrik juga bernilai 0. Gitu. Oke, aman bisa? Banyaknya beberapa soal listrik ya ini yang keluar. Oke, saya coba cari yang hitungan nih. Di sini untuk total soalnya tuh ada 95 soal ya. Matematika, fisika, kimia. Tapi ini saya ambil yang soal fisikanya aja. Oke, untuk rangkaian listrik ya, saya coba ambil rangkaian listrik. Oke, ini saya coba rangkaian listrik aja, arus arah. Nah, ini tentang Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Ada yang masih ingat? Ini kan kalau misalnya ada sebuah rangkaian listrik seperti ini. Nah, jadi ini kan ada R1, ini ada R2. Kalau ini tersusun secara apa? Seri atau paralel? Ini seri ya. Kalau yang paralel gimana Kak? Kalau paralel berarti kan contohnya seperti ini. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan berarti paralel. R1, R2, R3. Paralel. Paralel. Nah, sekarang di hukum Kirchhoff ini kan ada dua. Ada hukum Kirchhoff 1, itu berarti kan arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, sekarang yang kedua itu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini I kali R itu apa? Hukum Ohm ya. Nah, sekarang biasanya kalau di arus arah ini atau di hukum Kirchhoff ini yang sering ditanyakan di soal yang pertama itu adalah arus listrik. Yang kedua itu adalah beda potensial. Yang kedua itu adalah beda potensial listrik. Nah, sekarang untuk yang seri seperti ini, contoh yang seri. Ini ya, saya tuliskan di sini. Untuk kasus seri. Nah, untuk kasus seri berarti kan misalnya hitung arus yang melewati R1 dan R2 gitu.
Nah, sekarang ingat untuk seri itu, ingat ya di sini ingat untuk seri, untuk rangkaiannya seri itu adalah arus sama ya. Tapi V itu adalah berbeda. V-nya beda. Nah, sekarang yang untuk seri ini gimana? Berarti kan pertama kalian untuk menentukan arusnya itu pertama buat loop. Buat loopnya gimana? Biasanya loop itu keluar dari kutub positif baterai. Kutub positif baterai. Berarti kutub positif baterai itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini. Berarti keluarnya kemana? Nah, keluar seperti ini loopnya. Gitu. Nah, setelah buat loop, kalian buat arah arus. Nah, arah arus berarti arah arusnya kemana? Arah arus itu arus keluar dari mana? Dari potensial tinggi. Berarti potensial tinggi itu yang potensial tinggi. Berarti potensial tinggi itu adalah kutub positif baterai. Ya, berarti arusnya kemana? Berarti arusnya ke sini. Nah, I-nya. Keluar dari positif masuk ke negatif. Berarti I1 ke situ, I2 ke sini kan. Nah, untuk akhirnya I1, I2 ini nanti dia terkumpul masuk ke sini. Nah, negatif I-nya. Nah, kemudian yang ketiga, buat tanda GGL. Tanda GGL itu apa? Ini tuh tanda baterai ya. Nah, berarti kalau seperti ini gimana? Berarti kalau seperti ini kan saya punya persamaan sigma E ditambah sigma I kali L. R. Sigma itu apa? Jumlah ya. Jadi maksudnya sigma ini kan jumlah. Ini tuh maksudnya jumlah. Jadi kan tergantung. Kayak resistornya di sini kan resistornya ada berapa? Ada 2. Berarti jumlahnya nanti ini ada 2 gitu. Kalau GGL-nya di sini kan 1. Ini aja kan baterainya 1. Berarti 1. Nah, sekarang buat tanda E-nya, tanda baterai berarti kan positif ya. Berarti E-nya positif. Nah, kemudian ditambah sekarang I yang melewati R1. Nah, tandanya arusnya positif atau negatif gimana? Berarti kan di sini tanda arus itu kalau positif kalau searah loop ya. Kalau mengalir searah loop, mengalir searah loop berarti dia negatif gitu ya. Kalau misalnya mengalir berlawanan loop berarti dia positif. Berlawanan loop berarti dia positif. Berarti dia positif gitu. Nah, berarti yang ini tadi searah loop apa berlawanan? Coba cek. Nah, I-nya ngalir searah loop kan karena ke sini kan. I-nya kan ke sini kan. Nah, berarti searah apa? Searah jarum jam. Berarti negatif. Berarti kan di sini negatif I1 kali R1, I2 juga sama kan? R2 sama dengan 0. Berarti kalau pindah ruas E sama dengan I1 R1 ditambah I2 R2. Berarti E-nya gimana? Kan tadi arusnya sama ya karena seri. Maka arus sama. Berarti kalau arus sama I aja kan berarti. R1 tambah R2. Jadi cari I-nya gimana? K. I-nya berarti E per R1 plus R2 gitu. Kalau misalnya dimasukkan angkanya, misalnya ada angka di sini E-nya misalnya 12 volt, R1-nya 2 volt, R2-nya 3 volt, berarti gimana? Tinggal masukin aja kan berarti 12 per
2 plus 3 gitu kan. Berarti jadi tinggal 12 per 5. Ini hitung berapa ampere gitu. Ya. Nah, sekarang bedanya berarti kalau ampere itu apa? Kan ampere itu arus. Berarti nanti kalian kalau misalnya ditanyakan ampere meter itu untuk mengukur apa? Berarti mengukur arus ya. Berarti kan ampere meter itu untuk mengukur arus. Nah, biasanya kalau di rangkaian di mana? Di rangkaian biasanya kan ini, misalnya ini catu daya atau GGL. Misalnya di sini ada. Nah, gitu. Berarti kan kalau seperti ini arusnya kemana? Arusnya kan ke kanan ya. Berarti nanti I-nya ke sini. Nah, tapi kalau misalnya baterainya terbalik, artinya di sini negatif, di sini positif. Ketika terhubung oleh ampere meter, berarti kemana arusnya? Berarti kan keluar ke sini ya. Oh, ini ketukar. Ini berarti ke sini. Nah, yang ini baru ke kanan. Jadi arus itu seperti air ya, mengalir dari apa? Mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti kalau voltmeter apa? Kalau voltmeter itu untuk mengukur beda potensial. Oke, yang seri aman ya, bisa ya. Ini kalian masih bisa mengikuti atau udah pusing? Halo? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Pretestnya tanggal berapa? Kemarin di jadwal itu? Tanggal 5 Juni. 25 Juni, Pak. 25 Juni ya. Oke, masih ada waktu ya. Oke. Tadi satu lagi berarti yang paralel ya. Nah, untuk yang paralel sekarang. Untuk paralel, berarti kan kalau untuk paralel yang sama apa? V-nya yang sama, I-nya beda ya. Nah, berarti kalau misalnya ada ini kan. Nah, kalau seperti ini. Jadi ini ada Nah, ini ada R3, R1, R2, R3. Berarti ada berapa looping di sini? Ada 2 ya. Kenapa? Karena ada 2 GGL atau 2 baterai. Nah, berarti loopnya yang pertama itu loop yang sebelah kiri misalnya. Yang loop sebelah kiri berarti sigma E gitu kan ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sekarang I-nya berarti I1 kemana? I1 ke atas. Ini kan. Karena kan keluar dari kutub positif. Sekarang I2. I2 kemana? Ke bawah berarti kan. Nah, I3 kemana I3? I3 ke sini kan, ke bawah juga kan. Berarti kan kalau apa? E-nya berarti kan untuk yang di loop sebelah kiri berarti E-nya positif ya. Kemudian arah arusnya searah loop berarti negatif I1R1 negatif I2R2 sama dengan 0. Berarti E ini S1 misalnya tuliskan ini E2. Berarti S1 sama dengan I1R1 tambah I2R2. I-nya sama enggak? Beda. Karena ini kasusnya paralel.
Jadi kita nggak bisa langsung menggunakan seperti seri tadi, I-nya itu sama. Nah, sekarang loop kanan. Berarti kalau loop kanan persamaannya gimana? Berarti kan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sekarang I2-nya. Berarti kalau kasusnya seperti ini, wait, ininya apa? Baterainya ya. Nah, seperti ini. Berarti I2-nya masuk seperti ini. Nah, I3-nya dia ke atas. Kembali. Ini kan R. I3-nya berarti ke atas ke sini. I3. Berarti sigma E-nya berarti kan searah loop yang mana? Yang searah loop. Mereka untuk di loop sebelah kanan itu berlawanan loop semua ya. Oh, ini searah loop. Nah, searah loop ya. Karena kan keluar dari positif. Berarti negatif I2R2 dikurangi I3R3 sama dengan 0. Berarti E-nya gimana? Berarti kan ini E2. E2-nya berarti I2R2 ditambah I3R3. Nah, ini kan untuk persamaan ini tuh kan dapat dari Kirchhoff 2. Nah, sekarang persamaan ini kan misalnya saya tuliskan persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, dari hukum Kirchhoff 1 kita punya bunyi apa? Arus masuk, ya bunyinya kan arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, dari I1, I2, I3 ini yang masuk yang mana? Berarti kan di sini ada I1 ke sini, ada I3 ke sini, kemudian ke sini ada I2 gitu kan. Berarti yang masuk mana? I1 ditambah I3 sama dengan I2. Ya, ini persamaan ketiga. Nah, berarti kalau misalnya ingin mencari hitung I di masing-masing R, berarti kan I di masing-masing R, berarti di R1, R2, R3, berarti kalian dari persamaan 1, 2, 3 ini gunakan substitusi eliminasi ya. Adalah dengan menggunakan apa? Tools ya, tools matematikanya. Menggunakan substitusi dan eliminasi. Misalnya, contoh saya kasih contoh ya, nanti kalian bisa lanjutkan di rumah. Karena kan ini tinggal menyelesaikan berarti kan. Berarti kan I2-nya saya ganti I1 dengan I3. Berarti E1 sama dengan I1 R1 plus I2 R2. Berarti saya ganti I1 R1 ditambah I2-nya tadi I1 ditambah I3 R2. Berarti ini I1 R1 ditambah I1 R2 ditambah I3 R2 gitu ya. Nah, sekarang I1 yang bisa digabung berarti kan I1 berarti kan ini R1 tambah R2 ditambah I3 R2. Ini kan persamaan keempat. Nah, setelah itu kita punya persamaan ini kan I1 R1 plus R2 ditambah I3 R2. Kemudian ini tadi ada persamaan yang E2 ya. Di mana E2-nya itu adalah I2 R2 ditambah I3 R3 ya. I2-nya diganti berarti. I2-nya kan berarti ini I1 plus I3 gitu. R2 ditambah I3 R3 gitu. Berarti I1 R2 ditambah I3 R2 plus R3. Nah, ini berarti kan ada, ini sebenarnya karena nilai resistornya tidak dikeluarkan ya.
jadi masih kelihatan huruf semua. Tapi nanti kalau udah nemu di angka, nanti dia keluar ya. Misalnya, dimisalkan nih. R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 4 misalnya. 4 ohm. Kemudian GGL1 2 volt, GGL2 4 volt misalnya. Berarti kan E1 sama dengan I1 ini kan 4 ditambah 4 ditambah I3 ini kali 4. E1-nya tadi berapa? 2. Ini kan berarti 8I1 ditambah 4I3. Nah, sekarang yang keduanya. Yang E2. Ini kan berarti E2 sama dengan I1 R2-nya 4 ditambah 8I3. Berarti kan ini. E2-nya 4 volt. Ini 4I1 ditambah 8I3. Nah, ini tinggal substitusi eliminasi aja. Berarti cara substitusi eliminasinya gimana? Tinggal kalian samakan. Berarti kan ini misalnya 4, ini 4I1 tambah 8I3. Terus ini 2, gitu kan? 8I1 ditambah 4I3. Ini kalikan aja. Misalnya ini kali 2, ini kali 4. Berarti kan ini 8, 8I1 ditambah 16I3 gitu ya. Ini 8 sama dengan 4 ke 8, 30. Sorry, ini 4. Oh, ini 8 kali 4 ya. Keliru. Berarti ini contoh 8, ini 4. Berarti kan 8 kali 4, 32. Ini 32I1 ditambah 64I3. Ini sebenarnya bisa diperkecil aja ya. 4 kali 2, 8. Ini 32I1 ditambah 16I3. Ini sekarang dikurangi berarti kan. Ini habis. 32 kurangi 8 kan 24. 64 kurangi 16 berarti berapa? 8, 48 ya. Nah, tinggal hitung. Berarti I3-nya berarti berapa? 24 per 48. Dapat kan? Nanti I3 dapat, I2-nya dapat, I3-nya dapat, berarti kan I1 dulu yang dapat ya. I1-nya dapat, nanti baru I2. I2-nya dapat. I2-nya itu adalah dari I1 ditambah I2. Itu dapat berapa? Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Ini kita sudah mau jam 12.30 ya. Coba untuk dari materi yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Atau mau lanjut contoh soal? Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi ada yang bertanya satuannya ampere. Ampere itu untuk satuan listrik ya. Satuan listrik ampere, arus listrik. Satuannya ampere, betul. Oke, saya lanjut ya. Ini coba saya cari soal teori. Jadi yang belum sempat kita bahas itu ada di apa termodinamika ya. Termodinamika itu berarti kan kalor. Tapi biasanya kan termodinamika itu erat juga sama kimia. Jadi nanti kurang lebih kalian bisa apa recall lagi materinya ya pas di materi kimia.
Untuk yang teori fisika, coba ntar saya cari dulu. Kak, kayak ini ya tentang gelombang ya. Tentang gelombang elektromagnetik. Berarti kan kalau misalnya yang dinamakan dengan gelombang elektromagnetik, berarti kan ada elektro itu apa? Listrik ya. Berarti kan ini ada listrik, kemudian magnetik, ada magnet. Nah, berarti dia apa selalu kesatuan itu ya, listrik dan magnet itu bisa tegak lurus. Nah, contoh gelombang itu kan seperti ini contohnya. Sinusoidal. Ini tuh adalah sinusoidal. Kalau sinusoidal kan gini, karena kalau yang satu lagi itu apa? Kosinus kan. Nah, sedangkan gelombang itu dia selalu merambat secara sinusoidal. Nah, berbicara mengenai gelombang, berarti kan di sini ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada yang namanya amplitudo. Berarti amplitudonya itu di sini adalah simpangan maksimum ya. Simpangan maksimum itu berarti yang mana? Simpangan maksimum itu berarti ini. Nah, ini adalah simpangan maksimumnya. Kemudian ada lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Berarti kalau seperti ini, panjang gelombangnya gimana? Nah, satu puncak, satu lembah itu disebut dengan satu lambda. Jadi satu lambda itu oke, halo? Masih terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Oh iya. Soalnya di sini jamnya apa? Beres ya 12.30 di schedule-nya, kirain saya langsung ke cut. Oke, ini saya terakhir aja ya yang ini sedikit lagi. Sorry ngambil waktu kalian. Jadi ini satu lambda itu adalah satu apa? Satu bukit dan satu lembah ya. Dari satu lembah. Jadi kalau misalnya nanti gambarnya ada seperti ini, berarti kan ini apa? Dua lambda gitu ya. Karena bukitnya ada dua, kemudian lembahnya juga ada dua seperti itu. Oke, mungkin apa materinya? Oh ini belum saya share screen. Nah, jadi maksudnya contoh yang dua lambda itu yang ini ya. Jadi ada dua bukit dan ada dua lembah seperti itu. Oke, mungkin untuk kelas hari ini saya cukupkan sekian materinya. Nanti kita bisa sambung lagi apa dengan soal yang lain. Berarti kan ada beberapa yang belum kita terbahas. Yang di sini kan yang sering banyak terbahasnya itu listrik. Eh, yang lainnya nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, nanti ini saya kirimkan untuk catatannya. Ada pertanyaan? Oke, Belum ada. kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Kita tutup kelas kita hari ini dengan apa berdoa. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. ya nanti saya kirimkan ya recordingnya.
Ya, Pak.